Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita akan lakukan penuntutan maksimal seumur hidup. Walaupun sebetulnya pasal 340 ini memungkinkan hukuman mati, tetapi kita ingin sampai dengan seumur hidup saja. Itu tuntutan. Peradilannya bakal dibuka untuk umum nggak, Pak? Udah, kami nggak ada peradilan yang kemudian tertutup. Jadi kalau ada rekan-rekan media yang mau mengawal pun kami persilahkan. Ya, kita pasti buka, nggak ada yang kami tutupin. Motifnya kalau apa, Pak? Kenapa? Motifnya kalau apa? Ya, terlepas dari motivasinya, tapi kan tadi kan pasal 340 kan berarti masuk berencananya itu. Nah itu yang menurut saya udahlah, itu tidak bisa toleransi. Selamat sore pemirsa, itulah sejumlah berita utama yang menjadi isu pekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian diantaranya akan disajikan dalam Metro This Week. Mengulas tajam berita dalam sepekan bersama saya Valencia Melvinsi. Kali kesekian kehormatan tentara diterpa prahara. Penyebabnya 3 oknum tentara tak segan menebar angkara. Kebengisan itu tentu saja membuat publik marah dan Jenderal Andika pun dibuat malu yang bermuara menjadi murka. Malu. Kehormatan tentara dikoyak oleh 3 anak buahnya yang di luar batas kemanusiaan. Itulah yang kini ditanggung Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tidak hanya malu, tentu saja Jenderal Andika juga murka. Mereka adalah Kolonel P, Koptu DA, dan Kopda A yang kini sudah ditahan menunggu proses peradilan militer. Kita akan lakukan penuntutan maksimal seumur hidup. Walaupun sebetulnya pasal 340 ini memungkinkan hukuman mati, tetapi kita ingin sampai dengan seumur hidup saja. Itu tuntutan. Peradilannya bakal dibuka untuk umum nggak, Pak? Udah, kami nggak ada peradilan yang kemudian tertutup. Jadi kalau ada rekan-rekan media yang mau mengawal pun kami persilahkan. Ya, kita pasti buka, nggak ada yang kami tutupin. Motifnya kalau apa, Pak? Kenapa? Motifnya kalau apa? Ya, terlepas dari motivasinya, tapi kan tadi kan pasal 340 kan berarti masuk berencananya itu. Nah itu yang menurut saya udahlah, itu tidak bisa toleransi. Lebih memalukan lagi, sang kolonel menurut Panglima telah meruntuhkan Sumpah Sabta Marga sebagai prajurit TNI lantaran berbohong saat diperiksa di Polresta Bandung. Sudah mulai ada usaha-usaha untuk berbohong. Tapi setelah mulai kita konfirmasi dari 2 saksi lainnya, nah ternyata mulai perlahan-lahan. Enggan terlalu lama menanggung malu. Dan Puspomat Letjen TNI Chandrawe Sukoco memastikan berkas kasus tabrak lari yang melibatkan 3 oknum anggota TNI akan rampung pekan ini. 3 tersangka saat ini dalam penahanan dan mulai kemarin sudah dilakukan pemeriksaan sampai dengan nanti akan disampaikan dengan target 1 minggu ini berkas perkara akan selesai. Maaf,
Itulah kata yang disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat mengunjungi keluarga korban. Namun Dudung memastikan pelaku tidak akan lepas dari proses hukum. Kepala Staf Angkatan Darat mengaturkan duka cita yang sangat mendalam, terutama meninggalnya 2 orang korban tersebut, dan selaku pembina kekuatan Kepala Staf Angkatan Darat tentunya akan bertanggung jawab, dan proses hukum berlanjut kepada oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang penyalahgunaan narkoba, yang kedua di bawah pengaruh miras, atau yang ketiga yaitu untuk menutup-nutupi perbuatan pidana lainnya. Hukuman berat menanti 3 oknum anggota TNI AD yang tega menabrak lalu membuang jasad sejoli itu. Ketiganya menanti peradilan militer dengan ancaman hukuman penjara dan tentu saja dipecat dengan tidak hormat. Namun bisakah ketiganya diadili di peradilan umum? Yang bersangkutan telah atau sedang lepas dari tugas, alias di luar tugasnya. Dan kalau itu yang terjadi, menurut saya memang sebaiknya beliau masuk pengadilan sipil, karena pada saat itu beliau sedang tidak beroperasi. Itu yang menurut saya. Kalau di pengadilan militer kan sedang dalam tugas saat itu. Dalam kasus ini jelas kompetensinya mutlak, ya, sekali lagi kompetensinya absolut. Ini kewenangan pengadilan militer, mahkamah militer. Artinya apa? Karena dilakukan oleh 3 orang oknum militer ini, ya, melakukan tindak pidana baik lalu lintas maupun pengedar menyebabkan kematian atau pembunuhan. Jadi sekali lagi yang berlaku nanti KUH pidana militer, ya. Oke. Tindakan keji seorang perwira menengah dan 2 prajurit TNI yang membuang jenazah korban tabrak lari di Nagrek tentu saja menuai kecaman. Sanksi hukum dan pemecatan dinilai tidak cukup dalam menangani kasus ini. Yang jelas, tidak ada satupun alasan yang bisa dipakai untuk membenarkan perbuatan ini. Jadi tidak bertanggung jawab, tidak berperi kemanusiaan, ya, dilakukan orang biasa saja sudah sangat tercela dan tidak patut, apalagi dilakukan oleh para prajurit yang terikat oleh Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Nilai-nilai kehidupan sebagai seorang tentara haruslah dilandasi dengan jiwa Sabta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI. Usahlah menjadi tentara jika hanya menebar angkara. Seperti kata Iwan Fals dalam sebuah lagunya, "Serdadu, rabalah dada kami, gunakan hati, jangan pakai belati." Pemirsa, di tengah pengetatan karantina bagi WNI dari luar negeri, lagi-lagi pemerintah kecolongan lantaran ada pasien Omikron yang lolos karantina. Nantikan ulasannya sesaat lagi.